Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Albina Rahmadani dari Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Peradaban tahun 2025. Di sini saya akan menyampaikan hasil analisis tentang bagaimana hubungan etika, nilai, moral, dan sistem reward punishment dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Analisis hubungan etika, nilai, moral, dan sistem reward punishment dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Pada presentasi ini, menyajikan rangkaian analisis konseptual dan studi kasus di Sekolah Menengah Kejuruan Al-Huda Bumi Ayu yang didukung oleh teori pengembangan moral dan temuan penelitian terkini. Tujuan untuk presentasi kali ini adalah untuk menjelaskan bagaimana etika berbahasa, nilai, dan moral saling terikat, serta bagaimana mekanisme penghargaan dan hukuman berfungsi sebagai penguat internalisasi dalam konteks pembelajaran bahasa Indonesia pada jenjang sekolah menengah kejuruan. Yang pertama, ada definisi dan hubungan konseptual. Di sini terbagi menjadi 4 macam. Yang pertama ada etika, tentang bagaimana berbahasa. Etika ini merupakan sistem prinsip yang mengatur cara berkomunikasi, termasuk norma kesantunan, struktur penyampaian pesan, dan pilihan kata sesuai dengan konteks. Yang kedua ada moral, yaitu implementasi nilai ke dalam perilaku nyata atau tindakan kebiasaan berbahasa yang mencerminkan nilai, seperti sikap hormat saat berbicara dengan guru atau dengan rekan sejawat. Yang ketiga ada nilai, keyakinan dasar tentang apa yang dianggap penting. Misalnya seperti kejujuran, kehormatan, kesantunan yang menjadikan landasan penilaian dalam komunikasi tertulis dan lisan. Yang keempat ada reward dan punishment, di mana reward adalah penghargaan dan punishment adalah hukuman. Yang pertama ada reward. Reward itu penghargaan seperti bagaimana kita memberikan apresiasi atau nilai tambahan kepada siswa. Dan yang kedua ada sebuah hukuman. Hukuman yang terjadi apabila siswa itu melanggar peraturan atau membuat kesalahan, di mana hukuman itu hanya bersifat edukatif, bukan melakukan hukuman yang memberatkan siswa, seperti teguran, tegas reflektif, serta renungan bagi siswa tersebut. Dan kedua tersebut itu untuk membentuk dan memperbaiki perilaku berbahasa. Dalam hubungan sistematik etika, dapat dijelaskan sebagai prinsip dan nilai keyakinan yang mendasari, dan bagaimana moral, yaitu tindak nyatanya, serta adanya reward dan punishment yang menjadikannya mekanisme untuk memotivasi dan mengoreksi sehingga sikap etis menjadi kebiasaan bagi siswa. Selanjutnya yang kedua ada keterkaitan pada jenjang SMK, khususnya pada SMK Al-Huda Bumi Ayu, di mana implementasi praktisnya terdapat praktik public speaking dan simulasi wawancara kerja yang menanamkan tata krama komunikasi yang profesional, di mana pada jenjang sekolah menengah kejuruan ini para siswa itu lebih diarahkan ke jenjang pekerjaan, di mana di situ akan ada terjadinya praktek pelatihan public speaking dan simulasi wawancara yang menanamkan tata krama komunikasi profesional, di mana itu sesuai dengan lingkungan pekerjaan. Yang kedua ada penggunaan bahasa yang formal dan santun menjadi tolak ukur penilaian karakter di kelas praktik, di mana pada siswa sekolah menengah kejuruan ini, penggunaan bahasa yang formal dan santun itu menjadi tolak ukur, karena kita itu para siswa diajarkan untuk bersikap formal, berbahasa formal, di mana ini lebih mengarah ke dunia pekerjaan. Yang ketiga ada pembelajaran yang diarahkan untuk membentuk sikap menghargai lawan bicara dan etika organisasi kerja, di mana para siswa diarahkan dalam berbahasa Indonesia mempelajari untuk membuktikan sikap
menghargai antara lawan bicara yang kita sedang sesama berbicara. Dan yang kedua ada etika organisasi kerja, di mana saat bekerja kita lebih banyak menggunakan bahasa yang formal, serta kita harus dapat menghargai sebagian lawan bicara kita pada lingkungan pekerjaan. Intinya, kurikulum dan aktivitas praktik di SMK Al-Huda Bumi Ayu mengimplementasikan kompetensi linguistik dengan pembentukan moral dan sikap profesional, sehingga lulusan dipersiapkan untuk acara kognitif dan afektif untuk memasuki dunia pekerjaan. Selanjutnya, yang ketiga ada mekanisme reward dan punishment di SMK Al-Huda Bumi Ayu. Pada SMK Al-Huda Bumi Ayu, kita juga menerapkan 3 mekanisme reward dan punishment, di mana ada pemberian penghargaan, reward, pemberian hukuman, punishment, serta adanya keseimbangan antara mekanisme. Yang pertama ada pemberian penghargaan, apresiasi berupa pujian verbal dan nilai tambahan ketika siswa menggunakan bahasa yang formal dan santun dalam forum seperti sharing time. Reward ini memicu motivasi sosial dan profesional siswa dan mendorong peniruan perilaku positif oleh siswa lain. Yang kedua ada pemberian hukuman atau punishment. Hukuman ini bersifat edukatif seperti teguran langsung atau penugasan menulis esai tentang etika berbahasa. Tujuan hukumannya, kita dapat memberi koreksi perilaku dan pembelajaran yang lebih reflektif, bukan sekedar penanti. Yang ketiga ada keseimbangan antar mekanisme, yaitu kombinasi reward dan punishment mendapatkan lingkungan pembelajaran yang konsisten. Reward memperkuat perilaku yang diinginkan, punishment memperjelas batas dan konsekuensi sehingga norma moral terjadi. Observasi ini dilakukan di SMK Al-Huda Bumi Ayu menunjukkan bahwa kombinasi kedua mekanisme itu bekerja sinergis. Penghargaan meningkatkan motivasi, sedangkan hukuman edukatif memperbaiki dan menegaskan ekspektasi moral. Jadi, pembelajaran bahasa Indonesia di SMK Al-Huda Bumi Ayu ini sudah mencapai keberhasilan yang holistik melalui ekosistem karakter, mana hubungan sistematik antara etika, moral, dengan reward atau punishment memastikan siswa tidak hanya kompeten secara linguistik saja, tetapi juga memiliki integritas moral yang saling siap serta memiliki kemampuan untuk bersaing di dunia yang profesional. Demikian tadi adalah sedikit pemaparan materi tentang hasil analisis saya tentang etika profesi guru, tentang bagaimana analisis hubungan etika, nilai, moral, dan sistem reward punishment dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.